Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Buya Guru. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Muhammadun musyabihil wal ikram, ya wal jalila wal ikram, wa tahirin wal mujahidina, amma ba'du, ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita ke hadapan Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin atas limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya, belajar, menuntut ilmu, mengenal hakikat amal dan ibadah. Bersalawat kita tidak akan pernah terlupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan dan kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita bacakan bersama-sama dengan mengkalamkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah yang dirahmati Allah, para pimpinan imam grup yang dirahmati rahimakumullah. Sebagaimana yang telah menjadikan sebuah kalam bagi kita tentang akhir putusnya sebuah makrifat di dalam pencarian ketuhanan adalah leburnya asma menjadi kodrat. Melebur asma menjadi kodrat nyatalah hayat Allah sebagai makom bagi diri yang akan kita cari. Berkodrat zahir hayatnya Allah, nyatalah zat itu hidup karena tulisan sudah menjadi diri. Kalau tulisan belum menjadi diri, maka belum tercapai rukun syahadat kalimatul haq. Kalimat belum menjadi diri. Inilah yang telah kita pelajari beberapa waktu yang lalu. Di dalam pemahaman berkodrat Allah bagi diri dinamakan kodrat sifat. Apa yang dikatakan kodrat sifat? Kodrat iradat, ilmu, sama, basar, kalam, hayat. Kodrat Allah, kodratnya aku, kodratnya Allah sendirinya. Iradat Allah, iradat aku, iradat Allah sendirinya. Ilmu Allah, ilmunya aku, ilmunya Allah sendirinya. Hayat Allah, hayatnya aku, hayatnya Allah sendirinya. Inilah yang penting. Bagaimana kita sampai ke 7 sama Allah, sama aku, samanya Allah sendirinya. 7 sifat ini menjadi wujud zahir yang bernama zat. Disebut kalau zat itu dibaca namanya Allah. Itu zat. Zat inilah yang pertama dijadikan Allah dengan satu bunyi, yaitu itulah kata yang pertama keluar dari mulutnya, yaitu zat.
Karena zat ini berasal dari 5 kodrat, maka diwajibkan zat ini menjadi sebuah diri yang dinamakan husna. Jadi asma inilah yang akan menjadi sewujud diri. Alif lam lam ha. Alif awal, ha belakangan, zat. Karena huruf kita sudah lebur menjadi zat Allah yang hayat, maka batallah tulisan menjadi pandangan batin. Mana kodrat hayatnya dalam tulisan Allah, dan mana wujud dalam tulisan Allah yang telah berupa jasad ini? Kemana kita melihat jasad dalam tulisannya? Ke huruf yang tenggelam, dia tidak terlihat tapi ada kalau dibaca. Itulah waw, Allah. Waw adalah huruf tenggelam yang berartikan dia. Jadi kita membaca huruf Allah harus melihat ke wujud diri sendiri, karena itu yang dihalalkan. Untuk mencapai husna nanti, maka diri ini akan menanggung kedatangan 3 wujud. Ada yang berupa pada Adam, ada yang berkodrat pada wujudnya, ada yang hidup pada nyawanya. Maka akan datang sesuatu diri yang tersembunyi di dalam kodrat diri ini. Itulah diri ma'ul hayat, diri yang memimpin semua diri. Di dalam menetapkan keimanan ma'rifatullah, sesungguhnya kita ma'rifat telah melihat Allah. Inilah dalam hakikat kita sudah melihat Allah, laksana melihat diri. Itu yang disebut ahyan karajiah, dihalalkan wajahmu seumpama melihat aku, dan dihalalkan dirimu seumpama dirinya aku. Itu yang disebut ahyan sabitah, zahir dan batinnya Allah dan wujud Allah semata. Namanya kodrat, sifatnya asma, kodratnya zat. Tapi ingat, wala tafaraku fil izzatun wa tafaraku fis sifatun. Janganlah engkau tafakur kepada zat, tapi tafakurlah kepada sifat. Artinya apa? Yang tempat kita takuti bukan wujud dan bentuk ini, tetapi yang menggerakkan wujud ini. Ini yang dinamakan sifat. Makanya kalau kamu sholat, rasakanlah kamu digerakkan dalam perintah kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kamu orang yang diperintah oleh sifat. Sifat ini yang dikatakan wa tafaraku fi sifatun. Tafakurlah kepada sifat, artinya tunduklah ke sifat itu. Kalau yang zat, yang lain tunduk kepada zat. Paham? Nah gitu. Yang di luar diri yang tunduk kepada zat, bukan yang punya diri tunduk kepada zat. Tapi kita diperintahkan wa tafaraku fil sifatun. Apa? Ala fi sifatun annahu sirhu wa alahu. Sesungguhnya sifat itu aku juga. Kafirlah manusia yang mengatakan aku zat, tapi kafir manusia yang tidak mengakui adanya zatku. Itulah wujud. Nah ya, dengan demikian datanglah suatu keputusan. Ini yang kita berikan 3 persyaratan tadi.
Ya. Nah, itu dilaksanakan, benar-benar dilaksanakan dengan hati nurani kita. Fana'um fillah wa la baqa'um billah. Dirikanlah diri fana itu dan kekalkanlah diri itu. Fana'um fillah wa la baqa'um billah. Jelaskan? Kalau tubuh itu pembungkus, paham? Dohirnya. Tapi yang di dalam ini, sandaran tubuh adalah nur. Sandaran nur adalah zat sebagai rohani. Sandaran nyawa adalah batin. Melihat batin sebagai nyawa, zat sebagai diri, dan nur sebagai tubuh. Dan itu harus dinikmati dalam kehidupan sehari-hari. Begitu juga yang kedua, ala abadani fil zahir wa ala al-batin. Katakanlah bahwasan dirimu itu adalah zahir dan batinku. Mau enggak mengakui? Mau enggak mengakui? Jelas mau ya. Ya. Kalau enggak mau, silakan utarakan mana hakmu di situ. Yang ketiga, al-ba'dani la mawjudun illallah. Sesungguh dirimu ini adalah wujudku yang semata. Enggak dua-dua, enggak pernah kita ketemu dengan orang yang mirip, yang serupa dengan kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita sendiri. Karena enggak ada yang sama bentuknya dengan kita. Itu yang dikatakan satu tadi. Satu tapi tiga, tiga tapi satu. Ini yang dikatakan berdiri sendiri. Nah, jadi kalau sudah lebur ayat menjadi kodrat, kalimatul haq, maka kita telah menjadi zahir dan batin. Dilatih, kan sudah diamalkan, sudah diturunkan amalan, tinggal kita melatih. Contoh kita melatih apa? Apa yang aku lihat, dan itulah yang akan kuperlihatkan kepadamu. Bukan aku melihat, tapi aku memperlihatkan. Nah, itu contohnya sudah mulai ada kesadaran. Apabila ada orang memanggil namaku, ya Allah, bukan aku yang dipanggilnya, yang punya nama itu Engkau. Izinkan aku menjawabnya. Nah, gitu. Karena aku harus menyembunyikan ketuhanan di dalam kemanusiaan. Penuh dengan kesadaran tadi. Yang ketiga, selalu kita diikuti oleh jasad zahirnya ini kemanapun kita inginkan. Kita hanya berkehendak dan berkehendak, berkehendak dan berkehendak. Ya Allah, aku ke kantor. Ya Allah, aku ingin ke rumah si Anu. Ya Allah, aku ingin bekerja. Ya Allah, aku ingin tidur-tidur. Ya Allah, kemana? Dia ikut terus. Berarti kamu tidak sendirian lagi. Adakah nanti seperti itu? Nah, dilatih. Inilah syarat untuk mengikuti pengkajian wujudnya sebuah diri yang dititipkan menjadi Tuhan di dalam nama Allah yang berupa kodrat. Nah, kalau pisau tidak cocok dengan sarungnya, ini akan membuat, kalau enggak pisau patah, kalau enggak sarungnya yang sobek. Nah, ini artinya kita sempurnakan dohirnya untuk menerima kodrat batinnya, gitu. Jadi terjadilah zahir dan batinnya. Itu selalu menjadi rasa, kesadaran, pandangan, insya Allah.
Dan kita sadar siapapun yang berhubungan dengan kita, dia sudah berhubungan dengan Allah. Itulah kesadaran yang paling tinggi. Ya, kenapa di akhirnya nanti? Karena aku ingin menjadi Tuhan. Nah, jadi kalau kita sholat juga begitu, waladhdallin, amin. Bagi yang sudah memiliki kodrat, dia akan menjawab dengan makna aku. Di saat aku itu ada, maka disitulah dia menjadikan doa yang diingin disampaikan. Nikmat, ya. Jamaah yang dirahmati Allah, para imam grup rahimakumullah. Selalulah kita menjalankan amanah-amanah. Karena selama-lamanya ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Iman artinya apa? Imana aminun, aminun aman, amanah. Ya kan? Dan amanah artinya imana artinya aman. Jadi orang yang percaya kepada amanahku maka dia aman. Siapa aman? Am diri zahir, an diri batin. An. Bukan aman dari pisau, bukan aman dari apa, ya? Tapi aman yaitu berwujud berdiri an ta'ala, Tuhan ihim berupa diri. Siratal ladzi, singkirkan keumatanmu, maka aku an batin terlihat ta'ala, Tuhan ihim berupa diri. Maka Al-Fatihah itu artinya menjadi Fatihatun Nasun, bertajali aku berwujud umat yang berkodrat sifat. Begitu jamaah. Jadi dengan kita sudah mulai melaksanakan dan mengontrol para jemaah kita untuk sejauh mana perkembangan dari yang tiga tadi, maka kita selalu memberikan motivasi dukungan, ya, untuk lebih mereka bisa mencapai. Maka Allah memberikan kemampuan kepada orang yang memberikan petunjuk kepada sesama. Orang yang diberi petunjuk adalah harus sami'na wa ta'na, tapi orang yang memberi petunjuk adalah orang yang diberkahi. Gitu. Paham jemaah? Jadi dengan demikian, kita sudah lepas dari tulisan, menyembah tulisan. Paham? Jadi kalau sholat berarti kita menghadap kepada diri. Yang kedua namanya sifat. Diri husna lebur di dalam diri rahasianya, wujud, yaitu keakuannya. Maka disitulah kita Allahu, nah, tangan terlipat, hu, baru memperlihatkan akbar. Inilah Allah, Tuhan dari sekalian. Allahu aku akbar, inilah memperlihatkan zahir. Hu itu tangan baru sampai di pusat, akbar memperlihatkan. Paham? Insyaallah. Ya, Insyaallah. gitu. Baik, kita lakukan muzakarohnya biar lebih paham untuk mengarahkan jamaahnya. Salu muzakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha
illallah wallahu akbar. Silakan juru tablik mengatur jemaahnya. Silakan juru tablik memandu jemaahnya kalau ada yang ingin bertanya. Juru tabliknya siapa? Oke, Anda lah ayah untuk malam ini. Ya, para imam semua, izinkan saya menjadi juru tablik, boleh? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmadu wa nasta'iru wa nastaghfiru wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar ayah? Semoga ayah sehat selalu dalam limpahan rahmat dan kasih sayang Allah. Insyaallah, amin. Insyaallah. Begitu juga para jemaah semua, alhamdulillah pada malam hari ini perdana bagi kita sebagai imam yang telah diamanahkan oleh syekh kita. Mudah-mudahan apa yang diberikan amanah ini dapat kita laksanakan di dalam mengembangkan kepahaman agar para jemaah kita bisa memahami apa yang menjadi dasar tujuan dari pengajian kita. Insyaallah. Bersyukur kita kepada Allah bahwa kita pada hari ini, pada malam hari ini bisa bersama untuk melaksanakan muzakarah para imam. Dan salawat salam tertumpah dan tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Satu kajian yang paling penting bagi kita karena ini adalah dasar yang paling utama di dalam kita menjalankan kehidupan kita sebagai seorang yang muslim beragama. Maka di sini dituntut bagi kita untuk bagaimana bisa memutuskan ma'rifat. Dalam kajian putus ma'rifat ini ada 3 hal yang harus kita lalui untuk bisa mendapatkan putusnya ma'rifat, yaitu bagaimana menjadikan diri fanafilah dan bagaimana menjadi zahiru Rabbi wal batinu abdi, dan bagaimana kita betul-betul bisa menyatakan la maujudan ilallah. Tentu apa yang telah diuraikan oleh syekh kita tadi banyak ya yang ingin kita tanyakan tentunya. Dalam rangka kita untuk bagaimana menyampaikan kepada para jemaah. Untuk itu, kepada para imam yang sangat saya muliakan pada malam hari ini, silakan untuk memberikan pertanyaan kepada syekh kita. Mudah-mudahan ini akan menjadikan suatu kepahaman yang lebih matang bagi kita. Oleh karena itu, silakan untuk menekan tanda tangannya untuk bertanya. Silakan. Silakan Ustazah Nuraya. Ya, silakan. Itu yang pertama, silakan. Baik, terima kasih Pak Imam Anas atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya Guru. Mudah-mudahan sehat selalu. Warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya Guru, saya mau bertanya tentang amalan boleh? Yang semalam Bu ya kasih. Yang ditausiahkan. Ini ya. Ini live YouTube. Ya, itu. Kan diri ini sudah wujudnya Allah, Bu ya. Ketika mengamalkan itu, kita bagi untuk diri panapilah. Kita bagi untuk zahir dan batin. Kata Allah, itu wujudku. Jadi, apakah boleh langsung ke wujud saja? Karena yang 3 itu satu, Bu ya. Boleh baik, begitu, baik. Bu ya. Jadi kalau kita
orang yang tidak mengalami, merasakan dan tidak berhubungan, itu tidak diakui oleh Allah. Ya, tidak diakui. Kenapa? Semuanya itu ditentukan oleh tafrid, tajrid dan tauhid. Nyata berhubungan, nyata mengalami dan nyata merasakan. Kalau Tuhan kamu katakan terlihat, kafir kita. Tuhan tidak ada memiliki diri penyembah. Ingat, kalau wujud pencapaian Tuhan dari makom asma Allah itu benar, makanya awaludin ma'rifatullah. Jadi tidak boleh dihimpun, ya, harus dilalui bagi orang yang belajar, harus dinikmati. Gagal dia mendapatkan panafilah, gagal. Tidak dia mengakui zahir dan batin dan tidak berhubungan dalam petunjuk, gagal. Apalagi la maujudun illallah. Ya, jadi tidak ada kata simpul menjadi satu, tidak ada. Semuanya dijalankan dengan tauhid, tafrid dan tajrid. Ingat itu, syahadat menentukan. Contoh apa? Ente mengatakan saya telah melihat wujudnya Allah. Allah panggil, ya ayyuhal basar, sini kamu. Pandangan, saya tanya kamu pandangan, adakah kamu melihatku? Tidak. Kenapa dia mengaku melihatku sementara dia tidak pakai pandanganku? Fabai abai rabbikum antukazziban. Ternyata dia telah berdusta di atas nikmat. Karena kita belum tahu pandangan mana yang melihatnya. Karena kita baru dilatih dalam asma. Paham? Insya Allah. Nah, pengakuan itu boleh, tapi pengakuan yang diakui. Seperti apa pengakuan yang diakui? Orang yang mengalami, orang yang merasakan. Itulah tafrid tajrid. Paham? Alhamdulillah, insya Allah Buya, supaya bisa menyampaikan kepada jamaahnya di Ya, jadi nggak ada istilah himpun-himpun aja lah, nggak ada gitu. Itu cerita salah itu. Jadi harus dilalui, ya kan? Semuanya itu ada tajalinya, tidak boleh dihimpun. Baik, lanjut. Terima kasih Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sekarang ada Pak Nasir. Silakan Pak Imam Nasir untuk memberikan pertanyaan. Silakan. Terima kasih Pak Imam Durtaib atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu. Amin. Amin, insya Allah. Amin. Mohon izin bertanya Buya. Ada ini yang saya rasakan selama ini Buya. Di saat saya melihat diri saya Buya, kemudian saya menyatakan ini, ya Allah inilah sohirmu. Tapi di saat itu saya tidak bisa menahan air mata Buya. Jadi selama ini, apalagi saya lagi menjaga kios Buya. Jadi kadang saya sembunyi, saya lari lagi, karena begitu saya nyatakan lagi, tidak bisa, selalu begitu Buya. Tidak pernah, saya tidak bisa membendung air mata saya Buya. Jadi apakah Buya, apa yang saya alami itu Buya, mohon penjelasannya. Iya. Orang yang merasakan ada hubungan kecintaan dengan Allah, dari tiga Allah janjikan derajat insan. Insan kamil mukamil, dan insan kamil muzammil. Yang tertinggi nilainya adalah insan kamil muzammil, yaitu orang yang bisa merindu kepadaku. Maka itulah insan tertinggi nilainya. Kenapa? Alabana sunnah
al-hayatun wa kharaitin khaddaru fil qalbi. Itu yang dikatakan Allah. Tidak mampu sebetulnya kamu merindukan aku, sesungguhnya akulah yang merindu kepadamu. Itu. Tidak mungkin engkau bisa rindu kepadaku, karena kerinduanmu tidak akan sampai, tetapi akulah yang rindu kepadamu. Itu. Paham? Ini yang dikatakan bannas. Air mata itu berasal dari air batinnya zatnya Allah. Jadi tidak ada asal usul air mata di langit dan di bumi ini. Itu adalah air mata atau dikatakan air kasihnya zatnya Allah. Jadi kalau kita tiba-tiba merasakan rindu kepadanya, sedih aja, sesungguhnya dialah yang merasakan itu. Dialah yang rindu itu. Paham? Insyaallah Buya. Dan sementara Buya, saat saya menangis tuh Buya, ini kolbi selalu menyebut nama Allah Buya. Iya, iya. Sampai bergetar ini darah saya Buya. Insya Allah. Insya Allah, mudah-mudahan menjadi ibadah ya, menjadi ibadah dia. Jadi kerinduan itu jadikan sebuah ibadah kepadanya, ya. Nah, sudah berapa juta tahun rohaninya meninggalkan dia. Memang hijrah ke bumi baru kemarin, tapi sudah berapa lama rohani itu meninggalkan wujud dirinya yang sebenarnya. Nah, diuji ketahanannya di dunia. Apa masih menjadi rohaniku, atau kamu sudah menjadi rohani yang lain? Nah itu. Ternyata dengan kekuatan ibadah yang kita pelajari, terbukalah ayat, terbukalah hijab, maka dia merasakan kerinduan Allah kepadanya. Paham? Terima kasih Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan yang lain. Alhamdulillah, ini kami juga menjadi terharu ini kepada saudara kami Pak Imam Nasir yang sudah menemukan jati dirinya. Oleh karena itu barangkali ayah, kami juga ingin merasakan, ingin menikmati bagaimana proses tenggelamnya ya tulisan tadi, maka wujudlah diri sendiri itu. Bagaimana sebenarnya ayah? Dan bagaimana bentuk wujudnya itu sebenarnya ayah? Sehingga apa yang dialami oleh Pak Imam Nasir, kami juga mengalaminya itu ayah. Dia tidak butuh, Imam Nasir dia tidak butuh bentuk. Dia berhubungan hati dan perasaan melalui wujudnya. Tidak perlu bentuk dan tidak akan ada bentuk di situ. Karena rasa itu akan hadir setelah hati kita benar-benar menuju dia. Makanya menghilangkan keakuan kita tadi dengan menerima perintahnya, yaitu la maujudun illallah. Jadi dengan kita mentiadakan keakuan kita, maka kita akan merasakan getarannya atau disebut dengan akhoidnya. Gitu. Paham? Nah sekarang sudah ada 3 jalan untuk merapikan. Laksanakan. Nah gitu ya. Laksanakan. Berhubungan batin itu terutama melalui kodrat-kodrat yang diajarkan. Makanya amalan itu disertai oleh hati. Ya. Mengamalkan ilmunya disertai oleh hati nurani kita. Insya Allah. Paham? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ayah. Dan seterusnya kepada para imam-imam, ya dipersilakan untuk bertanya. Inilah kesempatan kita untuk menggali semua potensi-potensi yang akan diturunkan oleh ayah syekh kita. Silakan bertanya. Silakan.
ini Pak Imam ya. Silakan Pak Imam Manbayu, silakan. Salah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apabila nyata panahu pilah bakahum bilah nih, Buya. Pembungkus ini mana perginya, Buya? Dia akan menyusup kepada pembungkus itu. Ini yang dikatakan apabila dia sudah menzohir, berarti bukan berpisah batin dengan zahir. Akhirnya yang zahir itulah yang batin. Makanya zahiru wal batin. Zahir itu penampakan yang batin. Karena dia akan naik. Gitu. Maliki yaumiddin. Nah, dia akan malik, dia akan berdiri dan bertajali. Din. Nah, gitu ya. Dal bertajali alif kepada nun, maka hayatlah itu yang dikatakan amruhu, maka zahir sudah menjadi rohani. Berarti lebur dia, Buya, ke dalam. Lebur dia sudah pasti, karena zahir Allah tidak akan berubah. Contoh sekarang, pohon jambu, pernah nggak kita melihat jambunya tumbuh di sana, pohonnya di ujung situ? Nggak mungkin kan? Nah, gitu. Dia pasti muncul di satu tempat. Tapi kalau dia sudah percaya, itu ya. Karena kodrat yang 3 diamalkan itu sebetulnya dia sudah menghilangkan keakuan, ya, keakuan kita gitu. Karena cukup lama kita beraku di kodratnya. Gitu. Tapi sudah saatnya kita melepaskan keakuan itu, Mam. Iya, Buya. Terima kasih, Buya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ayo ya, silakan teman-teman lain. Ya, ini Pak Imam Saprudin, ya, silakan Pak Imam Sap, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya sehat selalu beserta keluarga dan semua jemaah-jemaah, sehingga kita semua bisa terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan arahan Buya. Insyaallah. Izin Buya, tadi Buya mengkalamkan janganlah tafakkur kepada zat dan tafakkurlah kepada sifat. Mohon Buya pencerahannya, Buya. Kenapa kepada sifat saja, Buya? Ya. Mohon pencerahannya, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zat itu adalah suatu wujud yang mendohirkan. Sementara sifat wujud yang menghidupkan. Jadi kalau kita lihat bentuk kita ini wujud zat yang terlihat. Nah, jangan lupa. Karena ma'rifatullah bukan akhir segalanya. Yang gitu, akhir ma'rifat. Nah, gitu ya. Jadi tumbuhlah pengakuan, nah, yang dihalalkan, ya. Yang sifat ini yang tajali fiilnya yang menggerakkan. Gitu ya. Jadi kita tafakurnya kepada yang menggerakkan. Tafakur itu kepada yang menggerakkan, bukan kepada yang digerakkan. Zahiru di sini adalah landasan untuk menikmatinya. Gitu. Landasan untuk beribadah. Kita wudukkan sholat, kita hadapkan dia kepada wujudnya dalam sholat, kita mandikan dia, kita bawa dia bermain,
kita senangkan dia, kita layani dia. Nah, inilah yang dikatakan penyembahan. Ya. Nah, kita bersihkan dia di mandi, salat kita lagi ya Allah. Nah, ya. Nah, karena dia akan menghadap ke rohaninya tenggelam ke dalam wujudnya fana. Ya. Nah, kodrat yang 3 itu boleh ditempatkan di dalam sholat. Nah, gitu ya. Nah, jadi begitu mengabdi kepada Allah 24 jam. Kita berbuat baik, kebaikannya untukmu ya Allah. Ya. Nah, kita makan, nikmatnya untukmu ya Allah. Kita mengasuh cucu atau apa, kebaikannya untukmu ya Allah. Zahirhu. Kita bawa motor, enak naik motor diboncengin atau bagaimana, nikmatnya untukmu ya Allah. Aku biarlah enggak ada apa-apa. Itu sesungguhnya memang aku akan kembali dalam kosong. Ya, aku adalah sebuah wujud. Memang kata Allah, wahai sifat, aku tidak menuntut kepadamu kamu kembali membawa amal yang banyak. Aku tidak menuntut apa-apa kamu harus bawa ibadah yang banyak. Tapi cukuplah kamu kembali dengan kekosongan, karena kamu berawal dari kosong. Dengan nasib la haula wala quwata illa billah. Kamu hidup bernasibkan mayat. Aku tahu engkau susah karena aku telah menjadikan engkau mayat. Begitu aku hidupkan di dunia, aku turunkan ke dunia, tapi aku jadikan engkau mayat. Tapi begitu aku hidup di dirimu, maka engkaulah kehidupanku, bukan engkau yang hidup. La haula wala quwata illa billah. Jadi itulah pengabdian, penyembahan kita yang murni kepadanya. Paham? Insyaallah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Ini ada saudaraku ini, saya dari Malaysia. Pak Imam ini Grup 4. Malaysia ya, Pak Imam namanya. Mohon maaf nih Pak Imam, saya belum tahu namanya. Silakan perkenalkan juga dirinya, Pak Imam. Silakan untuk bertanya. Silakan Pak Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu ya. Amin, insyaallah. Terima kasih Pak Anas. Saya Muhammad Saleh, Imam Saleh dari Grup 4 Malaysia Mancanegara. Pertanyaan saya Buya, mengkaji diri dalam solat, mengkaji solat dalam diri. Dikala takbirnya Allahu Akbar di situ, di makom ini membawa ke husnanya. Minta Buya terjelaskan Buya. Salat dalam takbir itu, takbir solat itu ada 2 fungsi. Pertama, fungsinya adalah menyembah, berdiri untuk menyembah. Yang kedua, ada yang berdiri untuk disembah. Nah, itu beza itu. Kalau dia ini nak dituju kepada sifat menyembah, ya, maka yang berdiri itu adalah sifat dia yang akan tenggelam kepada wujud dia sendiri. Tapi kalau diri yang berdiri itu disembah, maka kodrat daripada rakaat tadi dia wujud untuk menyembah diri yang ada pada Al-Fatihah. Berarti kita seronok hadirkan mana diri Al-Fatihah itu yang akan disembah oleh kodrat-kodrat yang ada di dalam rakaat. Macam tu ya. Nah, itu beda. Jadi ada 2 perkara tadi.
Contoh, kalau kita berdiri pada menyembah, nah, hu-nya itu pas pada pusat kita. Allahu Akbar, berarti kita menzahir untuk disembah oleh Rabb sekalian alam, yaitu kodrat-kodrat yang ada pada rakaat. Nah, tapi kalau kita menyembah Allahu, sini tadi hu menenggelamkan zahir kepada rohani, akbar, terjadilah titik dua di dalam. Berarti kita leburlah diri kepada lebur jasad pada diri, lebur diri pada wujud. Nah, seronok pada pusat, masuk pada kolbi. Di kolbi itulah alam azali, tempat dia bertemu antara diri dengan wujudnya sendiri. Apa diri daripada wujudnya sendiri? Awak tu kalau makan, awak tu pakai tangan awak suap diri awak sendiri kan? Betul tak? Betul ya. Nah, mana dulu awak tu ingin makan daripada awak tu disuapkan? Mana dulu? Ingin dulu ya. Ingin dulu. Nah, itulah ketuhanan. Dan yang memberikan suap kepada diri, itulah keumatan. Faham? InsyaAllah. Coba kau awak latih tu awak latih macam tu. Ya? Awak latih, awak latih ni. Suapkan saya ni. Kan? Awak ni apa? Ki sultanil azim wazil manil khadim wazil karim. Kita ni adalah Allahu Akbar, Ki sultanil azim, raja daripada diri. Diri itu umat, tapi kita Ki sultanil azim, sultannya diri. Awak tu ambil tu air, awak suruh minum lah dia. Makasih lah ya. Awak bercakap berkalam-kalam sama macam tu. Jadi macam itulah akhirnya dia hantar kepada zat tadi sebuah sifat yang melayani dia. Ni engkau aku kasihkanlah engkau ni diriku untuk menjadi sembahan engkau, wahai sekalian alam. Dialah aku dalam wahid dan tunggalku, menikmati ketuhananku. Karena diriku sudah kutanamlah pada wujud zat pada engkau. Itulah Allah. Di dalam Allah itu ada diri. Nah, Asmaul Husna. Nah, maka ketunggalan dia tinggal menikmati saya. Makanya karena ketunggalan itu adalah aku, maka Allah katakan di dalam Al-Quran, memintalah kepadaku maka akan kuberi. Betul tak? Kepadaku. Nah, keakuan dia yang dia tanam di dalam zat yang bernama Allah tadi, ke situlah kita minta. Kalau zat yang bernama Allah, dia minta juga. Allahu Akbar, Allah Samad, minta juga. Masa kau minta lagi sama saya? Yang macam tu. Cukup engkau berkehendak, aku minta. Macam tu. Maka Tuhan kabulkan. Macam tu jalan dia ni. Jadi kita melebur daripada ayat menuju sebuah kodrat kalimatul haq. Nah, itulah yang menjadi hayat tadi. Ya. Kalau sudah menjadi wujud dia, maka keakuannya inilah yang akan nanti kita cari untuk menjadi Tuhan pada diri. Maka jadilah zahir dan batin yang akan disembah daripada sekalian alam. Faham? InsyaAllah. Ya, insyaAllah. Baik. Jadi inilah yang dikatakan daripada kajian. Ya, kajian. Nah, jadi kodratnya, jadi diri dia, jadi sifat dia. Nah, gitu. Ini yang tauhid. Ya. Nah, baik.
Sudah paham kan? InsyaAllah Buya, alhamdulillah. InsyaAllah. Baik jamaah, nanti saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi